Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi sekalian? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, setelah libur yang panjang, Umi harap semangat untuk belajar itu kembali lagi semakin meningkat dan tetap harus dijaga ya semangatnya, jangan sampai kendor. Nah, hari ini kita mulai masuk di pembelajaran semester genap ya, semester genap. Setelah kemarin kita sudah tahu hasil belajar kita selama satu semester. Nah, kali ini kita kembali lagi ke semester genap ya. Nah, anak-anak Umi, untuk memulai pelajaran kali ini jangan lupa pelajarannya kita mulai dengan lafaz bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak Umi bisa membuka buku tematik tema 4D ya. 4D itu di halaman 2. Nah, di halaman 2 itu membahas tentang jenis-jenis pekerjaan. Ya, jenis-jenis pekerjaan. Nah, kemarin kita sudah sempat sedikit membahas tentang jenis-jenis pekerjaan berdasarkan kondisi lingkungan sekitar. Ya, coba lihat di halaman 2 itu ada ayo membaca menjelaskan jenis-jenis pekerjaan sesuai dengan keadaan alam. Ya kan? Nah, jenis-jenis pekerjaan itu banyak sekali ya. Ada guru, petani, peternak, nelayan, dokter, pegawai pabrik, dan masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang ada. Nah, pekerjaan-pekerjaan tersebut juga disesuaikan dengan kondisi lingkungan, ya, kondisi alam suatu lingkungan. Contohnya, masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, ya, itu mayoritas pekerjaannya adalah petani sayur, kemudian pemetik teh ya, seperti di Siantar itu di perkebunan Sidamani, kemudian di Brastagi itu ada perkebunan sayur ya. Nah, kemudian lihat di halaman 3. Ini dia. Hal tersebut disebabkan karena kondisi alam dataran tinggi yang sangat cocok untuk perkebunan teh atau untuk budidaya sayur ya. Kemudian selain di dataran tinggi, ada juga di daerah pantai ya, di daerah pantai. Nah, daerah pantai itu mayoritas pekerjaannya adalah nelayan kan? Ya, nelayan. Penangkap ikan, karena sumber daya alam yang banyak di daerah pantai adalah ikan ya kan? Kemudian di halaman 3 itu ada teks tentang pohon kelapa, pohon kehidupan. Nah, pohon kelapa ini adalah salah satu pohon yang banyak kita jumpai di daerah pantai ya. Ya, itu pohon yang wajib ada di daerah pantai. Nah, anak-anak Umi sekalian bisa membaca teks tentang pohon kelapa, pohon kehidupan. Kenapa pohon kelapa itu disebut pohon kehidupan? Nah, di sini kita bisa lihat. Ya, tanaman kelapa tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah. Pohon kelapa menyukai sinar matahari sebagai sumber energi untuk fotosintesis. Ya, lihat paragraf kedua. Pohon kelapa banyak kita jumpai di kawasan pantai. Ya kan? Kemudian oleh karena itu, penduduk di sekitar banyak membudidayakan kelapa sebagai sumber penghidupan. Kelapa ya anak-anak, bukan kepala ya. Jangan salah sebut nanti pohon kepala, bukan, pohon kelapa ya. Nah, kemudian di paragraf ketiga, berikut adalah beberapa manfaat yang dapat kita peroleh dari pohon kelapa. Ada 7 manfaat yang anak-anak Umi bisa baca sendiri ya. Kenapa pohon kelapa itu disebut pohon kehidupan? Karena semua bagian dari kelapa itu bisa kita manfaatkan ya. Buka di halaman 4 ya. Nah, ini ada daun, buah, batang, bunga, akar ya, itu semua bagian-bagian dari kelapa bisa kita manfaatkan ya. Mulai dari buahnya bisa kita minum, bisa kita konsumsi untuk obat, kemudian batangnya bisa dibuat untuk kayu, kemudian daunnya itu bisa untuk sapu, pembuatan sapu lidi ya. Kalau anak-anak Umi tahu, nanti daunnya itu dikikis, hanya tinggal batang kecilnya saja. Nah, itulah yang dikumpulkan yang untuk dijadikan sapu lidi ya. Begitu juga dengan bunga, akar, dan yang lainnya, itu semua bisa dimanfaatkan ya. Nah, untuk hari pertama belajar,
Umi ingin menugaskan anak-anak Umi untuk setelah tadi kita baca, kemudian anak-anak Umi baca teks tentang pohon kelapa, pohon kehidupan, kemudian tugasnya adalah menjawab pertanyaan. Ini ada 5 pertanyaan ya. Jawabnya di buku paket saja di sini ya, tidak usah di buku tulis. Oke? Setelah dijawab di sini, kemudian nanti kirim fotonya ke Umi via Japri ya. Japri nggak usah di grup ya nak ya, Japri saja. Dah, kemudian Umi harap pengumpulan tugas paling lama itu pukul 23.59 ya, atau jam 12 kurang 1 menit ya nak ya. Itu paling lama pengumpulan. Umi harap kalau ini anak-anak Umi langsung mengerjakan, pasti bisa langsung siap dan bisa langsung kumpul ke Umi ya. Oke. Pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Kemudian tugasnya juga Umi tunggu, dan murojaah hafalannya juga diulang-ulang kembali ya. Nanti di absensi bisa anak Umi tulis ayat berapa yang di murojaah hari ini. Oke. Kemudian tahsin ya. Kalau tahsin hari ini ada pembelajaran tahsin, nanti itu kita video call ya nak ya, video call sama Umi tentang pelajaran tahsin ya. Nanti kamu baca sambil kita video call, kamu baca Al-Quran atau Iqra, Umi dengarkan ya. Oke. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Cukup sekian yang bisa Umi sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.